Shalom, salam sejahtera untuk jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Selamat datang dan selamat beribadah secara online dari kediaman masing-masing. Puji Tuhan atas kasih karunia-Nya, kita boleh bersama-sama bersekutu dalam ibadah pagi ini. Hari ini kita bersyukur untuk 17 tahun penyertaan Tuhan kepada Gereja Pop Citra Grand. Kita akan merayakannya dengan perjamuan kudus untuk mengundang Allah hadir di tengah-tengah kehidupan berjemaat. Bagi jemaat yang belum mendapatkan roti dan anggur dari gereja, dapat menyiapkan roti dan teh atau air putih yang tersedia di rumah. Ibadah dan sakramen perjamuan kudus akan dilayani oleh Ibu Pendeta Yosepin Yunita Dewi SSI dengan tema Kecaplah dan Lihatlah Betapa Baiknya Tuhan. Dan bacaan terambil dari Mazmur 34 ayat 1 sampai 11. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita masuk dalam ibadah kita bersaat teduh sejenak. Bapak Ibu terkasih, kami undang untuk berdiri. Kita sambut pujian dari PKJ 7 ayat 1 sampai 2. Bersyukurlah pada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik Bapak Ibu yang berada di ruang gereja maupun Bapak Ibu yang berada di rumah masing-masing. Kita mau mengakui dan percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Jemaat dipersilakan duduk. Pada minggu hari ini kita akan mendengarkan nas pembimbing yang terambil dari Mazmur 34 ayatnya yang ke-9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya.
Demikianlah nas pembimbing pada minggu hari ini yang akan menuntun kita di dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita sambut dengan pujian, muliakan Allah Bapa. Doa pengakuan dosa. Allah sungguh baik kepada kita, umat pilihannya. Namun kita seringkali tidak menyadari dan berdosa dengan berpaling kepada Allah lain. Marilah kita berbalik dan datang kepadanya, memohon ampunan. Mari kita berdoa. Ya Allahku, Engkaulah yang harus kami kasihi lebih dari segala sesuatu. Kami menyesal atas dosa-dosa yang dengan sengaja kami perbuat. Engkau mengaruniakan panca indera untuk mengecap dan merasakan segala kebaikan-Mu. Namun kami lebih sering menggunakannya untuk mengecap kebaikan semu dari Allah lain. Secara khusus dalam kehidupan bergereja di POK Citra Grand selama 17 tahun ini, kami seringkali mengabaikan panca indera kami dalam melayani jemaat. Allah yang Maha Murah, kasihanilah dan ampunilah dosa kami. Dengan pertolongan rahmat-Mu, kami berniat teguh untuk bertobat dan tidak berbuat dosa lagi. Berilah kami kekuatan untuk menghindari segala yang dapat menjerumuskan kami ke dalam dosa. Dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon ampunan. Amin. Mari kita sambut pengakuan dosa dengan Kidung Jemaat 67 dari bawah tubir dosa. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana
Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Inilah firman Allah yang berisikan pengampunan dosa bagi setiap kita umat-Nya yang bersedia mengakui dosa dan hanya mencari pengampunan di dalam dirinya. Kita naikkan pujian, agunglah kasih Allahku. Diundang bangkit berdiri. Setelah kita bersama-sama mendengarkan berita anugerah pengampunan dari Tuhan, maka kita akan dituntun dalam petunjuk hidup baru, terambil dari Mazmur 103 ayat 1 hingga 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Kita mengangkat pujian kembali, ya Allah, kasih-Mu besar. Dipersilakan duduk. Kini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Mari kita awali di dalam doa. Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu atas anugerah yang Engkau berikan kepada kami, sehingga hari demi hari di sepanjang minggu ini dapat kami lalui hanya karena kasih Tuhan dalam hidup kami. Demikian pun pada minggu pagi hari ini, bersama-sama baik kami dari rumah masing-masing maupun kami para pelayan di gereja bersekutu bersatu hati untuk beribadah kepadamu Tuhan. Dan ini semua terjadi hanya karena pertolongan Tuhan bagi kami. Kami bersatu hati hendak mendengarkan firman Tuhan yang akan menguatkan dan menuntun hidup kami menjadi pribadi yang lebih baik dan berkenan di hadapan-Mu. Berkatilah kami Tuhan, agar firman yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Mazmur 34 ayat 1 sampai 11. Mazmur 34 ayat 1 sampai 11. Berada di bawah judul Dalam Perlindungan Tuhan. Dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melaksanakan di dalam hidupnya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang anak bercerita mengenai pengalaman kekecewaan yang ia rasakan dahulu. Ceritanya begini. Ayahnya pada saat itu sudah memasuki masa pensiun, kemudian memutuskan untuk berladang di sepetak lahan yang ia punya. Di ladang itu ayahnya menanam pohon pisang. Sejak menanam pohon pisang, ayahnya selalu merawat, mencintai, dan memperlakukan kebun itu dengan baik, termasuk pohon pisang yang ia tunggu-tunggu buahnya. Ketika pohon pisang itu mulai berbunga, ia mengabarkan kepada anaknya, "Sebentar lagi kita akan menikmati buah pisang tersebut." Setiap hari sepulang dari ladang, selalu kalimat itu yang ia sampaikan kepada anak-anaknya. Hingga tibalah hari untuk panen. Ayahnya mengajak mereka untuk ke kebun dan mengambil buah pisang. Tapi apa yang terjadi? Rupanya tadi malam datang seorang pencuri mengambil buah pisang yang sudah dipanen. Yang tersisa hanya kotoran, cacahan pohon pisang di mana-mana berserakan. Kecewa pasti. Sang ayah berharap hari ini menjadi kebahagiaan bagi dia dan keluarganya. Memetik buah pisang, menikmati bersama, itulah yang ia bayangkan. Sepanjang malam hingga pagi ia berjalan ke ladang bersama keluarganya. Tapi semua itu lenyap. Anak yang bercerita ini juga turut merasakan sedih dan kecewa, karena dia pun membayangkan
akan memetik dan memakan buah pisang tersebut bersama ayahnya. Tapi justru sekarang mereka datang hanya untuk membereskan kerusakan kebun mereka. Bapak Ibu, seandainya ini terjadi oleh Bapak Ibu, dialami oleh Bapak Ibu, bagaimana respon Bapak Ibu pada saat itu? Boleh ditulis di kolom chat. Kalau ada yang mau menjawab, saya bisa melihatnya dari sini. Atau ada Bapak Ibu yang mau menjawab langsung di sini, boleh. Atau langsung speaker di sana, nanti bisa dibantu oleh Pak Renson untuk menyampaikan. Ada Bapak Ibu, kalau ini terjadi di dalam Bapak Ibu, bagaimana responnya? Atau yang di gereja bagaimana responnya? Marah, saya dengar marah, betul? Di chat ada ya, sedih, kesal, kecewa. Ada lagi, marah, sedih, kesal, kecewa. Kenapa Pak? Sukacita. Sukacita. Oh, sukacita. Pak Otto mengatakan sukacita, meyakini ada rencana Allah yang pasti akan dibagikan, dilakukan. Ada lagi yang bilang beli pisang aja di pasar. Beli pisang lagi, makan di kebun bersama-sama begitu ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menjawab di kolom chat dan Bapak Ibu yang menjawab secara langsung. Ya itulah respon kita ya. Respon kita beda-beda. Ada yang sore nggak jadi, capek-capek metik buah pisang. Ya udah beres-beres aja. Ada yang marah, sedih, kesal karena tidak sesuai harapan, tidak sesuai dengan yang dibayang-bayangkan, diinginkan. Mungkin saja ada juga di antara kita yang merespon kalau ini terjadi, saya telepon orang keamanan. Kok nggak mengamankan ladang ini sih? Misalnya. Atau menangis berhari-hari. Atau bahkan karena tepat di depan pisang dan kebun yang sudah hancur berantakan itu, ya udah tambah dihancur-hancurkan, meluapkan emosi. Aduh, ditebang, digubrakkan, dihancurkan, dan sebagainya. Tapi anak ini melanjutkan ceritanya, Bapak Ibu Saudara. Anak ini bercerita, ketika mereka pulang ke rumah, lelah karena membereskan ladang, bukan lelah karena memetik buah hasil panen. Sesampainya di rumah sang ayah berkata, besok Bapak akan menanam kembali, meskipun harus dicuri kembali. Sang anak kaget. Demikian pun saya ketika mendengar, mengetahui cerita ini, kok begitu ya? Saya akan menanam kembali meskipun besok akan dicuri kembali. Pada akhirnya sang anak melihat rasa kecewa yang dirasakan oleh ayahnya tidak membuat dirinya menutup harapan. Rasa kecewa justru dialihkan menjadi semangat lagi untuk menanam buah pisang. Bila bagi kita sebagian kekecewaan yang dirasakan mungkin menutup berbagai kesempatan yang hadir, justru dari cerita si anak tersebut dia mengatakan peristiwa pencurian pisang justru menjadi semangat untuk ayah menanam kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah respon yang mudah terjadi dan sering kita temui dalam kehidupan kita. Entah dalam kekecewaan apapun, ini baru sebuah pohon pisang. Mungkin masih banyak lagi pengalaman-pengalaman kekecewaan yang pernah dirasakan oleh Bapak Ibu dan bagaimana Bapak Ibu merespon hal tersebut. Kita semua berhak mengungkapkan respon kita atas kekecewaan yang dialami.
tapi kita pun juga perlu belajar merespon dengan tepat agar tidak membawa kerugian bagi diri maupun orang lain. Bapak Ibu Saudara, dalam bacaan ini Daud merasakan kecewa karena ketika dia terpilih menjadi seorang raja, justru dia malah dikejar-kejar oleh prajurit Saul dan hendak dibunuh karena rasa iri. Kalau kita berada dalam posisi Daud pada saat itu, mungkin kita berpikir, tahu gini saya nggak menjadi raja. Ternyata menjadi raja hanya membuat saya dikejar-kejar, tidak nyaman. Kecewa, sedih dirasakan oleh Daud. Dan mungkin juga kalau ini terjadi dalam diri kita, kita juga akan merasakan hal yang sama. Bapak Ibu Saudara, teks kita hari ini sebenarnya berdasarkan pada perjumpaan Daud dengan Abimelek. Kisah dimulai ketika Raja Saul mulai membenci Daud dengan setelah segenap bangsa Israel memuji Daud karena kemenangannya melawan Goliat. Pujian dari seluruh bangsa Israel itulah yang akhirnya membuat Saul merasa iri, dengki terhadap Daud, dan sejak saat itulah Daud terancam dikejar-kejar oleh Raja Saul. Padahal Daud sebagai seorang raja yang dipilih dan diurapi oleh Tuhan, dia tidak melakukan kesalahan apapun atau berlaku buruk terhadap Raja Saul. Dia hanya melakukan tugasnya, kehendak Tuhan, yaitu mengalahkan Goliat. Dari kisah ini kita bisa berefleksi bahwa seringkali tanpa disadari, orang akan berlaku buruk terhadap kita atau merencanakan hal yang jahat kepada kita, bukan karena kesalahan yang kita perbuat terhadap orang lain, tapi karena iri hati dan dengki, yang tidak suka melihat keberhasilan kita, atau karena kita bertindak di luar harapannya, bertindak di luar ekspektasinya. Karena itu Bapak Ibu, kita bisa melihat dalam teks kita pada hari ini, perasaan-perasaan yang muncul dalam diri Daud. Dalam ayatnya yang kelima ada gentar, dia merasa gentar, merasa takut. Dalam ayatnya yang keenam dia merasa malu. Kemudian dalam ayatnya yang ketujuh dia merasa tertindas, terdesak, merasa sesak gitu, berat dalam dirinya. Dia merasa tidak mendapatkan pertolongan dari manapun. Kalau kita membaca perikop kita dari ayat 1 hingga ayat 11, kita bisa menemukan perubahannya. Kalau dari dalam ayat 2, secara khusus dari ayat 2 sampai ayat 6, dia menceritakan dirinya, memposisikan langsung terhadap aku. Aku hendak memuji Tuhan, karena Tuhan jiwaku bermegah, muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, dan seterusnya. Tapi di ayat 7, dia membalikkan dirinya sebagai orang kedua. Orang yang tertindas ini, dia merasa menyebutkan seakan-akan melihat kepada dirinya, orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia membalikkan. Ia seakan-akan memberikan support juga untuk dirinya sendiri. Ia memberikan hal yang baik juga untuk dirinya sendiri, semangat untuk dirinya sendiri. Tapi dia juga mengakhirinya dengan mengajak seluruh umat memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam peristiwa pelariannya, karena takut dikejar oleh Saul dan prajurit-prajuritnya, Daud mengalami penyertaan dan perlindungan Tuhan secara pribadi dalam hidupnya. Meskipun ia melakukan hal yang kurang baik dalam pelariannya, atau dia mulai mengandalkan senjata-senjata dalam pelariannya, tetapi semua itu tidak lepas dari campur tangan Tuhan yang menolong dia untuk terlewatkan dari pandangan Saul. Dari peristiwa inilah lahir tulisan-tulisan Daud yang ia refleksikan sebagai bagian
atas perlindungan Tuhan di dalam dirinya. Secara khusus sesuai dengan tema yang diberikan pada hari ini, dalam ayat 9 dikatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Dia menuliskan ini bukan karena kondisinya baik-baik saja, tapi dalam kondisi yang sedang tidak baik. Dan ia menyatakan bahwa hanya di dalam Tuhan perlindungan, pertolongan akan dirasakan oleh umat-Nya. Apakah kita juga mampu merasakan ayat ini dalam kehidupan kita? Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau diingatkan dalam 1-2 tahun terakhir ini bagaimana kita hidup dalam masa pandemi. Tapi kalau kita diajak untuk merenungkan tema pada hari ini, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, maka kita diajak untuk melihat hal-hal baik apa yang sudah Tuhan izinkan atau yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mungkin kita bisa melihat dalam kesehatan kita, dalam kehidupan keluarga kita, atau bahkan dalam situasi yang genting sekalipun, tapi Tuhan boleh menyertai kita. Dalam situasi yang berat sekalipun, Tuhan tetap hadir untuk menguatkan dan menopang kehidupan kita. Maka dari situ kita bersama-sama dapat menyatakan betapa baiknya Tuhan itu. Demikian pun jika pada saat ini bersama-sama kita akan menikmati perjamuan kudus dalam rangka syukur kita atas pertambahan usia gereja Pauk Citra Grand yang ke-17 tahun. Kalau dalam ukuran manusia dia sudah menjadi seorang pemuda, sudah hendak beranjak dewasa, biasanya Sweet 17 itu dirayakan dengan sukacita, dengan meriah, sebagai menghantarkan, mendoakan agar masa-masa dewasanya, masa muda-mudinya dilalui hanya dengan hikmat dan pertolongan Tuhan. Demikian pun gereja yang masih akan terus bergumul dalam kehidupan, masih akan terus menghadapi berbagai tantangan ataupun kesempatan yang datang untuk dihadapi. Melalui perjamuan kudus pada saat ini, kita diajak untuk terus dapat mengingat kebaikan Tuhan yang telah menolong kita hingga sampai pada saat ini. Kita bisa berefleksi bagaimana kebaikan Tuhan hadir dalam persekutuan kita, bagaimana kita senantiasa dapat saling menopang, saling mengasihi sebagai sesama anggota persekutuan gereja Pauk Citra Grand. Serta bagaimana ke depannya kita juga tetap terus menghadirkan persekutuan yang baik, persekutuan yang indah, yang penuh kasih. Boleh menjadi terang, boleh menjadi garam di tengah-tengah dunia ini, dan secara khusus di dalam sekitar kita, di lingkungan perumahan Pauk Citra Grand. Bagaimana gereja dapat terus membawa kebaikan bagi sekitarnya. Mari bersama-sama kita terima undangan perjamuan kudus ini. Bersama-sama kita hayati kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka dengan itu segala hidup kita akan kita sediakan. Kita berkomitmen untuk memuji Tuhan di dalam kehidupan kita senantiasa. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mempersatukan diri dengan gereja dari segala abad dan tempat, dengan bersama-sama mengakui iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Selama 2 minggu sudah diwartakan kepada Bapak Ibu, Saudara, anggota dan simpatisan Jemaat Pauk Citra Grand bahwa pada hari Minggu 15 Agustus ini akan dilakukan perjamuan kudus dalam rangka mensyukuri pertambahan usia Gereja Pauk Citra Grand. Bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan atau belum mengambil anggur dan roti dari gereja, dipersilahkan untuk menyediakan teh atau air putih dengan roti atau dengan singkong juga boleh. Bapak Ibu dipersilahkan untuk menjadi simbol kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mempersiapkan diri dalam memasuki perjamuan kudus, dan mari kita menaikkan pujian, datanglah ya sumber rahmat. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat, ya tak kunjung berhenti. Ajaib mada indah di tebalai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Dengarkanlah titah perjamuan kudus. Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Berdasarkan 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang kudus dan maha adil, saat merayakan pengorbanan Yesus Kristus Tuhan kami,
yang disalibkan sebagai persembahan hanya satu kali dan sempurna itu, kami mempersembahkan diri kami di hadapan-Mu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepadamu. Engkau mengenal isi hati kami, kuduskan dan baruilah kami tentang keyakinan akan kehadiran Yesus Kristus yang telah Kau bangkitkan dari antara orang mati, supaya Dia hidup di dalam kami dan kami hidup di dalam Dia. Curahkanlah Roh-Mu yang kudus, supaya apabila kami menerima roti dan cawan minuman ini, kami turut mengambil bagian pada tubuh dan darah Yesus Kristus, Tuhan kami. Karena di dalam Dialah Engkau menjadikan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan memberi segala sesuatu kepada kami. Bagaikan mayang gandum yang dahulunya tumbuh berserakan di bukit-bukit, pada saat ini, di meja ini, menjadi satu dalam roti dan anggur ini. Himpunkanlah seperti itu pula ya Tuhan, gereja-Mu seluruhnya dari segala ujung bumi ke dalam kerajaan-Mu. Datanglah ya Roh Kudus. Amin. Marilah kita kembali berdoa. Tuhan, tidaklah kami layak menjadi anak-Mu. Tuhan, tidaklah sekali-kali kami layak menerimamu mampir pada kami. Tuhan, tidaklah sekali-kali kami layak memungut remah-remah yang jatuh dari meja perjamuan-Mu. Tetapi Engkau sendiri telah berkata, barang siapa yang datang padaku, dia tidak kutolak. Amin. Marilah, karena segalanya telah tersedia. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus Tuhan kita yang diserahkan bagi kita. Ambillah. Makanlah dengan mengingat pengorbanan Yesus Kristus, Anak Domba Allah. Cawan minuman yang kami berkati ini adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus Tuhan kita, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kita. Ambillah dan minumlah dengan mengingat pengorbanan Yesus Kristus, Anak Domba Allah.
Mari kini kita bersatu di dalam doa. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat-Nya. Amin. Jemaat yang di gereja maupun yang di rumah dipersilakan bangkit berdiri. Dengarkanlah kata-kata nasihat. Saudara-saudara telah menerima Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah saudara-saudara berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah saudara-saudara bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Berdasarkan Kolose 2 ayat 6 hingga 7. Dipersilakan duduk kembali. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Hanya kepadamu ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami merendahkan hati, mengucap syukur atas setiap anugerah berkat yang Tuhan sediakan, Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan di sepanjang hari-hari yang kami lalui, dan juga kami mengucap syukur atas peribadahan pada pagi hari ini dalam rangka kami mensyukuri pertambahan usia Gereja Pouk Citra Grand yang ke-17. Kiranya hikmat dari Tuhan akan terus menolong, memampukan kami semua umat-Mu di tempat ini, baik hamba-Mu sebagai gembala gereja, baik para majelis yang Tuhan percayakan untuk mereka mengemban tugas ini, baik para pembina, pengurus gereja-gereja, pelayan-pelayan gereja, dan juga secara khusus kepada umat-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah kami semua dipersatukan dalam persekutuan yang baik, persekutuan yang saling menopang, saling mengasihi satu sama lain, seperti yang Tuhan ajarkan dan Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Demikian pun kami juga dimampukan untuk dapat menjadi terang dan garam di tengah dunia ini, menjadi terang dan garam bagi sekitar kami, agar nama-Mu semakin dimuliakan. Tuhan yang Maha Pengasih, kami berdoa bagi seluruh jemaat dan keluarga Pouk Citra Grand, agar mereka diberikan kesetiaan hidup di dalam Tuhan. Mereka diberikan kekuatan
kesehatan, rejeki di dalam setiap keseharian mereka. Tuhan yang akan merancang masa depan yang terbaik bagi mereka. Kami berdoa bagi jemaat yang saat ini dalam masa hari tua untuk Ompung Yosiboru, Bapak Parbuntian Purba, Ibu Tiani Boru Manurung, Oma Priskila Sadumani, dan Ibu Tianggur Boru Manurung. Juga bagi jemaat yang saat ini sakit dalam masa perawatan di rumah sakit maupun di rumah, untuk Ibu Suratinah, Ibu Juni Sitorus, Opa Jasin Nur Fajar, Ibu Ani Powa, Bapak Karel Sirait dan Ibu Esteriana Pitupulu, dan juga bagi Ibu Hotma Laurina Sirait. Juga bagi jemaat kami yang dalam masa pemulihan untuk Ompung dari Leboru, kiranya mereka dalam lindungan kasih Tuhan, Tuhan yang akan turut campur di dalam proses kesembuhan mereka. Kami juga berdoa bagi kaum lansia, duda, janda, dan yatim piatu. Kiranya Tuhan menopang memelihara hidup mereka agar senantiasa berpengharapan di dalam Tuhan dan tercukupkan segala kebutuhan hidup mereka. Berkatilah Caroline, Kezia, dan Sophie Tuhan agar mereka senantiasa diberikan sukacita dan kesehatan. Bagi kaum muda yang sedang mencari pekerjaan atau pasangan hidup, Tuhan yang akan memberikan jawaban yang terbaik dalam kehidupan mereka. Juga untuk setiap persiapan acara perayaan HUT ke-76 RI dan HUT ke-17 Gereja POK Citra Grand agar semuanya dapat dipersiapkan dengan baik. Juga bagi program Gereja POK di dalam masa pelayanan tahun 2021 ini, kiranya juga dapat dilakukan dengan baik, boleh membawa kebaikan, boleh membawa berkat bagi kehidupan jemaat Tuhan. Bagi para pelayan gereja, gembala, majelis, admin, auditor, poster, guru-guru sekolah minggu, dan pembina remaja, dan tadi malam kami juga bersatu hati untuk memulai kembali kegiatan pemuda, dihadirkannya lagi ibadah-ibadah pemuda maupun program-program pemuda. Tuhan berkati apa yang sudah menjadi perencanaan dan program-program kami ke depan, agar semua itu boleh berjalan baik dan lancar. Juga bagi rencana pembangunan Gereja POK 2 Citra Grand, agar semuanya dimudahkan dan dilancarkan. Bagi para penderita COVID-19 dan keluarga, agar mereka dapat kembali pulih, kembali sehat seperti sedia kala. Dan untuk pelaksanaan program nasional vaksinasi, agar semakin banyak warga masyarakat Indonesia yang tergerak hatinya untuk mengikuti program tersebut. Dan juga bagi para tim nakes yang terus menjadi pejuang garda terdepan untuk mengayomi masyarakat, memberikan kesembuhan, kesehatan, kiranya mereka juga diberikan kesehatan di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab mereka. Bagi bangsa dan negara kami Tuhan, agar kiranya segera dipulihkan dan para pemimpinnya juga dapat melakukan tugas tanggung jawabnya dengan kebaikan hanya untuk masyarakat Indonesia. Tuhan yang Maha Pengasih, segala seru doa dan harapan kami hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menyampaikan persembahan syukur kita. Sebelum memberikan persembahan, mohon perhatian jemaat untuk hal-hal sebagai berikut. Pertama, persembahan dapat dikumpulkan dalam amplop yang nanti diserahkan ke gereja.
2. Persembahan juga dapat disampaikan dan sangat disarankan melalui transfer ke rekening gereja atau menggunakan link aja, OVO, GoPay, dan Dana, QR kode link dan nomor rekening Gereja POK Citra Grand dapat dilihat dalam lembar tata ibadah. 3. Untuk mendukung program misi Gereja POK Mission Trip ke Sumba, jemaat dapat menyampaikan persembahan melalui rekening misi gereja. Terima kasih atas partisipasi jemaat. Yang keempat, jemaat dapat menyampaikan persembahan syukur perjamuan kudus melalui transfer ke rekening operasional gereja dengan mengakhiri jumlah yang ditransfer dengan angka 1. Lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Ia telah mengaruniakan segala kebaikan dalam hidup kita, terutama dalam masa 17 tahun kehidupan Gereja POK Citra Grand, dan hari ini kita boleh menerima kehadirannya dalam rupa roti dan anggur. Marilah kita mempersembahkan korban syukur atas kasih-Nya yang boleh kita terima dengan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat 7 yang berbunyi, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Mari kita sambut dengan nyanyian PKJ 147 ayat 1 sampai 2. Di sini aku bawa Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan, dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan ya Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Allah Bapa yang penuh kasih, betapa indah dan sedapnya kasih karunia yang boleh kami terima hari ini. Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami dalam rupa roti dan anggur. Melalui sakramen perjamuan kudus ini, kami diingatkan kembali atas kasih-Mu yang begitu besar kepada umat-Mu, dengan mengorbankan putra tunggal-Mu untuk menebus dan menyelamatkan kami. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau. Saat ini kami datang di hadapan altar-Mu dengan rela dan sukacita. Kami mempersembahkan korban syukur kepadamu. Terimalah dan kuduskanlah, agar persembahan ini boleh menjadi sarana berbagi kasih kepada mereka yang meminta dan mengetuk pintu-Mu, agar mereka turut merasakan betapa sedapnya kasih-Mu. Kami naikkan doa syukur ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Warta Jemaat, mohon perhatian jemaat untuk beberapa warta sebagai berikut. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Yosefin Yunita Dewi, SSI,
pelayan firman Tuhan dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga serta tugas dan pelayanan yang dilakukan. Terima kasih kami sampaikan juga kepada majelis yang bertugas, pemusik, pemandu nyanyian, petugas multimedia dan tim IT, serta seluruh pelayan yang terlibat dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan Ibu. Pengakhiran masa praktek mahasiswa Kolegium Pastoral. Sesuai dengan surat dari STT Jakarta nomor 464 STFTJ UPPM 5 2021 tanggal 05 Mei 2021. Masa praktek Saudari Jacqueline Kezia Deborah Sandewana selama 3 bulan telah berakhir pada 15 Agustus 2021. Gembala, Majelis, dan Jemaat Gereja Pok Citra Grand mengucapkan terima kasih atas peran serta Saudari Jacqueline Kezia Deborah Sandewana dalam semua bidang pelayanan selama masa praktek. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Saudari Jacqueline Kezia Deborah Sandewana dan menyertai masa pendidikan selanjutnya di STFT Jakarta. Rangkaian kegiatan HUT ke-17 Gereja Pok Citra Grand dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-17 Gereja Pok Citra Grand akan mengadakan rangkaian acara sebagai berikut. 1. Perjamuan kudus telah kita laksanakan hari ini. 2. Ibadah syukur Minggu 5 September 2021 pukul 08.00. Ibadah pemuda dilaksanakan pada hari Minggu 22 Agustus 2021 pukul 16.00 di gereja dan akan disediakan link Zoom. Rangkaian ibadah sepekan dan warta lainnya dapat dilihat dalam lembar Warta Jemaat. Demikian Warta Jemaat. Terima kasih atas perhatian jemaat. Kami persilahkan Saudari Kezia untuk menyampaikan pesan dan kesan selama melayani di Gereja Pok Citra Grand. Kami persilakan. Shalom Ibu Bapak yang ada di gedung gereja dan juga untuk Ibu Bapak yang berada di rumah masing-masing. Ya, nggak berasa udah 2 bulan lebih, kurang lebih. Saya praktik di gereja Pok Citra Grand dan saya memulai praktik saya dan datang ke gereja dengan adanya sakramen CD. Dan saya mengakhiri masa praktik saya dengan adanya sakramen perjamuan. Tentu bukan sebuah hal yang baru dibuat, tapi menurut saya itu adalah hal yang mungkin sudah terencana gitu sebagai pisah sambut saya. Saya mau berterima kasih untuk Ibu Bapak yang sudah menerima saya untuk berpraktik di Gereja Pok Citra Grand, dan juga saya mau berterima kasih untuk seluruh Ibu Bapak Majelis yang sudah membimbing saya sekalipun kita bertemu melalui via Zoom terus, tapi ada banyak pelajaran yang saya dapat juga. Terima kasih untuk kesediaan Gereja Pok Citra Grand, sangat membawa berkat untuk saya dan memberikan sebuah sentuhan untuk saya. Terima kasih.
Terima kasih, Saudara Kesia. Kami Majelis dan Jemaat Pok Citra Grade mengucapkan selamat melanjutkan pendidikan di STFT Jakarta. Semoga Tuhan besertamu. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, diundang bangkit berdiri. Marilah kita mengakhiri persekutuan kita hari ini. Pulanglah dalam penyertaan Tuhan, tetaplah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kita naikkan pujian nama Yesus termulia. Nama Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah, yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Sembah dan pujilah Raja alam semesta, yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu ini telah selesai. Jemaat dipersilakan bersaat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.